Halo, bertemu lagi dengan Asuk. Kali ini kita akan bahas tentang analisis item. Bagaimana satu tes yang terdiri dari item-item akan kita lakukan analisisnya. Analisis ini dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama yang nanti akan kita lebih integrasikan adalah gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif untuk menghasilkan item-item yang berkualitas untuk alat ukur kita. Referensi yang akan dipakai adalah dari Anastasia Urbina, Cohen-Swerdlich, Kaplan-Takuso, Crocker-Algina. Untuk memudahkan, kita lihat di Crocker-Algina ada di chapter 14, untuk di Kaplan-Takuso ada di chapter 6, untuk di Cohen-Swerdlich ada di chapter 8, Test Development. Untuk video ini akan dibuat dalam 4 sesi, yaitu sebagai pengantar. Untuk yang kedua, item difficulty. Yang ketiga adalah item discrimination. Yang keempat, disruptor. Untuk di bagian akhir nanti akan ditambahkan dengan analisis item yang bersifat integratif. Jadi nanti saya akan buatkan dalam versi terpisah videonya dan juga versi gabungan. Ketika kita ingin melakukan pengukuran terhadap gejala di psikologi, tingkah laku yang ingin kita buatkan alat ukurnya, kita cari di dalam referensi yang ada itu konstruknya apa. Jadi nanti kita membutuhkan adanya definisi dari konstruknya teoris siapa yang akan kita gunakan sebagai dasar penyusunan suatu alat ukur. Kemudian kita cari berdasarkan gabungan antara definisi konseptual, kita akan buatkan menjadi yang lebih operasional dalam bentuk indikator behavior. Indikator behavior dalam hal ini masih bersifat konseptual sebetulnya, di mana ketika kita akan menyampaikan dalam bentuk item, maka harus dikonkretkan dengan sampel tingkah laku yang lebih konkret, karena nanti inilah yang akan sampai kepada test taker kita. Gabungan dari sejumlah item akan membentuk satu alat ukur atau yang biasa disebut tes psikologis. Nah, kalau kita sudah bergerak ingin membuat satu alat ukur, yang akan dilakukan menurut Cohen-Swerdlich ada tahapannya, ada prosesnya. Yang pertama adalah conceptualization, sampai nanti kita akan melakukan cycle yang berulang, yaitu try out, analisis item, dan revisi. Saya tidak akan bahas banyak tentang pembuatan alat ukurnya, tapi kita akan bahas bagaimana suatu item itu akan dilakukan analisisnya. Tujuan untuk analisis item adalah pada prinsipnya mendapatkan item yang baik untuk alat ukur kita. Ya, secara umum, kalau misalkan kita ingin melakukan pemilihan item, maka ada sejumlah aspek yang mesti kita penuhi untuk mengatakan bahwa satu item itu baik. Secara khusus, walaupun belum tentu didapatkan berdasarkan pengalaman saya mengolahkan banyak data. Jadi dalam hal ini, apakah akan meningkatkan reliabilitas atau validitas item secara umum akan didapatkan? Iya, tapi kadang terkait juga dengan masalah karakteristik sampelnya, jumlah partisipannya, ataupun jumlah item. Untuk item dengan bentuk tes optimum performance, nanti kita bisa lihat item difficulty-nya, sehingga ketika didapatkan informasi tentang difficulty level dari setiap itemnya, kita bisa membuat urutan yang lebih baik dalam pengertian item sebaiknya disusun dengan urutan progresif, yang mudah di awal, yang sulit ada di bagian akhir tes. Fungsi yang lainnya adalah untuk diskriminasi. Jadi item yang dikatakan baik adalah yang mampu membedakan kemampuan individunya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik karena memang untuk
item discrimination adalah analisis item yang bisa diterapkan kepada tes baik yang optimum maupun yang typical performance test. Untuk tes yang optimum performance test dengan bentuk pilihan ganda, maka nanti kita akan bisa lihat dalam hal ini bagaimana kualitas dari pilihan-pilihan jawaban yang ada. Sehingga dalam hal ini distraktor atau jawaban yang salah itu bagaimana dilihat penyebarannya. Untuk distribusi skor yang lebih baik, sekali lagi mungkin akan banyak dipengaruhi oleh berapa jumlah item, jumlah partisipan, ataupun karakteristik dari partisipannya. Item can be analyzed qualitatively by content and form, dan secara kuantitatif dengan menggunakan properti statistik. Untuk yang kuantitatif nanti kita akan lebih banyak bahasnya karena memang untuk perkuliahan psikometri kita tidak terlalu bisa banyak atau leluasa untuk melihat isi dari si alat ukur yang akan dianalisis. Ketika kita ingin melakukan analisis item kualitatif, dalam hal ini apa yang bisa dilakukan adalah dengan melihat isi dari si item-itemnya. Nah, tahapan ini memang kalau dalam development proses Cohen-Swerdlich ini berada pada tes construction. Jadi, apakah ketika kita membuat item-item tersebut itu menggambarkan yang ingin diukur? Nanti berkaitan erat dengan bahasan content validity. Kemudian, dalam hal ini dilihat juga bagaimana item itu dituliskan atau dibuatkan atau disampaikan. Misalkan kalau itemnya berbentuk naratif, apakah kalimatnya sudah efektif, tidak membingungkan, memenuhi sejumlah kaidah yang dalam hal ini membuat item tersebut mudah untuk dipahami, tidak ambigu, double negatif, dan yang lainnya. Bisa juga dalam hal ini tidak terkait dengan tesnya secara langsung, tapi dikaitkan dengan environmental dari ketika tes tersebut diadministrasikan. Untuk yang kuantitatif nanti kita akan bahas 3 aspek utama, yaitu difficulty, discrimination, dan distractor. Kenapa saya sebut sebagai utama? Karena ini adalah pendekatan classical test theory, sementara untuk pendekatan yang item response theory memiliki sejumlah pendekatan lain, misalkan adalah guessing effect dan parameter-parameter yang lainnya. Kualitatif item analysis. Nah, kalau menurut saya yang juga praktisi dalam pembuatan alat ukur, inilah yang paling esensial untuk dilakukan di dalam penyusunan suatu alat ukur pembuatan item-itemnya. Pada dasarnya untuk kualitatif item analysis adalah prosedur non-statistical, tidak menggunakan angka, di mana yang akan kita lakukan adalah berdasarkan judgement kualitatif untuk mengatakan bahwa suatu item itu bagaimana, apakah item yang baik ataupun kurang baik sehingga perlu direvisi, atau kurang baik sehingga perlu untuk dihapuskan. Bagaimana dilakukannya biasanya adalah menggunakan eksplorasi, baik menggunakan interview individual atau kelompok, di mana dalam hal ini ada test taker dan ada relevant parties. Misalkan dalam hal ini publisher juga, atau mungkin psychometrician dan yang lainnya. Kita lihat di tabel 83 untuk kualitatif analisis menurut Cohen-Swerdlich itu ada apa saja. Ini bagian item analisisnya, mungkin akan lama ke bawahnya karena saya mesti mencari di bagian bawah untuk item analisis yang tabel 83. Kita cari. Oke, ini dia. Ketika kita ingin melakukan kualitatif item analisis, sekali lagi untuk kualitatif tidak hanya berkaitan dengan item tersebut, tapi bisa juga terkait dengan kultural, face validity yang lainnya, dan sejumlah pertanyaan. Untuk detail silakan lihat di tabel 83 bukunya Cohen-Swerdlich chapter 8.
Nah, bagaimana dilakukan item analysis? Dalam hal ini adalah interaksi one to one dengan examinees atau dengan test taker. Mereka diminta untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan ketika mereka merespon setiap itemnya. Jadi yang akan dilakukan dalam hal ini meminta test taker untuk mengerjakan dahulu sampai selesai. Kemudian setelah mereka selesai dan punya responnya, baik responnya misalkan dalam test achievement yang ada benar salah, misalkan bentuknya pilihan ganda, kemudian ataupun bentuknya yang tes kepribadian, misalkan skala Likert. Setelah mereka selesai mengerjakan, lalu dilakukan wawancara untuk menyampaikan apa yang mereka eh, pikirkan ketika mereka mengerjakan item tersebut. Respon dalam hal ini bisa mengerjakan dan juga menjawab. Untuk yang achievement test, dalam hal ini kita akan melihat lebih jauh lagi kira-kira pada orang-orang dengan ability yang tinggi atau ability yang rendah, itu kenapa mereka dalam hal ini bisa salah untuk menginterpretasikan item. Bukan hanya salahnya kenapa, tapi juga dicari tahu bagaimana mereka bisa sampai salah untuk item tersebut. Kenapa bisa salah? Apakah yang mereka persepsikan ketika mereka baca item itu sulitnya di bagian apanya? Itemnya kah? Atau pilihannya kah? Narasinya? Layoutnya? Atau kalau berupa gambar mungkin cetakannya berupa ada aspek warna ataupun juga aspek angka, tidak terlalu jelas fontnya, ukuran, dan yang lainnya. Untuk yang kepribadian, dalam hal ini mereka misalkan akan diminta untuk membaca self-report, pertanyaan bentuknya misalkan skala Likert. Mereka akan ditanyakan apa persepsi mereka tentang itemnya. Nanti ditanyakan, kemudian mereka diminta untuk menginterpretasikan kira-kira apa sih arti interpretasi dari setiap itemnya. Sekali lagi, setiap itemnya. Kemudian kita lihat kesesuaian antara respon yang diberikan oleh partisipan untuk setiap itemnya. Apakah responnya sesuai tidak dengan persepsi dan interpretasinya. Kemudian mungkin kalau dari referensi yang lain yang pernah saya dapatkan tambahannya membuat parafrase. Partisipan diminta untuk membuatkan item yang lain. Kemudian bisa membuatkan item yang negatifnya. Jadi pada prinsipnya kualitatif item analysis adalah membutuhkan waktu yang lumayan banyak, membutuhkan examiner yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Jadi ini memang kalau dikatakan sulit untuk dilakukan oleh kegiatan psikometrika di awal-awal. Jadi ketika kita ingin melakukan kualitatif item analysis, sebaiknya melibatkan pihak lain yang dikatakan sebagai expert. Nah, expert panel ini adalah sejumlah orang yang menguasai konstruknya terutama. Karena expert dalam hal ini ada juga yang bukan terkait dengan konstruknya, yaitu misalkan ahli bahasa ataupun psikometrisian. Nah, yang akan dilakukan dalam hal ini adalah mengetahui sejauh mana bahwa item-item tersebut sudah memiliki kualifikasi yang baik. Sehingga ketika kita katakan bahwa item itu baik, ada sejumlah cara yang dalam hal ini bisa dilakukan untuk mengetahui seberapa baik item yang ada. Nah, memang kalau dikatakan mencari expert pada bidang tertentu, sulitnya adalah siapakah expertnya. Biasanya dalam hal ini orang-orang yang konsisten melakukan penelitian pada suatu bidang tingkah laku tertentu di dalam psikologi. Oke, untuk bagian pertama sebagai pengantar, kita sudahi. Video berikutnya adalah tentang item difficulty. Halo, bertemu lagi dengan Asup.
Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana suatu item dianalisis menggunakan kuantitatif. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu item difficulty, item discrimination, dan distractor, di mana di bagian akhir nanti akan dibuatkan menjadi analisis item yang bersifat integratif. Ini serinya akan panjang, di mana tujuan utama kita adalah membuat tabel analisis item integratif. Untuk itu, ini akan dibuatkan dalam bentuk tabel. Ini nanti saya akan eh, sampaikan file ini di komen di bawah. Kemudian ada yang typical performance test. Ini tabelnya, apa itu POE, T, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Kemudian untuk yang optimum, ini juga ada sejumlah isian yang akan kita isikan nanti angkanya. Nah, angka ini diisikan dari mana? Ini adalah raw datanya. Untuk yang tipikal ada 10 item. Untuk yang optimum ada 30 item dengan kunci jawabannya apa saja. Untuk kunci jawaban pada tes yang tipikal adalah reverse scoring atau unfavorable items, dan yang favorable item yang tidak perlu di reverse. Oke, sekali lagi tujuan utamanya adalah kita memasukkan hasil pengolahan data kuantitatif ke dalam tabel analisis item integratif. Kita bahas dari yang pertama, yaitu item difficulty, kesulitan atau kesukaran item. Item difficulty digunakan pada tes optimum performance test atau maksimal performance test, di mana item ini nantinya akan diskor dikotomi menjadi benar atau salah dengan pendekatan sekali lagi classical test theory. Notasi yang biasa digunakan untuk item difficulty adalah P, proportion correct, di mana nanti akan dihitung menggunakan berapa orang yang menjawab item dengan benar dibagi dengan orang yang menjawab. Nah, ini juga mesti dilihat juga karakteristik tesnya. Tes yang berapa orang yang menjawab ini, apakah pada tes yang bersifat time limit, artinya dibatasi waktu, misalkan pada speed test, atau work limit, di mana dalam hal ini dianggap semua orang sudah melihat itemnya, sehingga kalau kosong artinya tidak dijawab, dianggap sebagai respon yang salah, maka dia dihitung juga. Tujuan untuk melakukan item difficulty adalah untuk mengetahui tingkat kesukaran item. Apakah tingkat kesukaran itemnya sudah sesuai belum dengan tujuan tes. Tujuan tes itu ada 2, yaitu seleksi dan mastery. Untuk seleksi nanti akan dilihat sejauh mana tingkat kesukaran itemnya sudah sesuai dengan selection ratio. Sementara kalau untuk mastery biasanya angka 0,8 atau 80% dianggap sebagai angka batasan atau rata-rata menentukan bahwa suatu item pada tes mastery itu dikatakan baik. Dengan kita mengetahui tingkat kesukaran item, kita bisa atur urutannya sehingga yang di bagian awal tes itu adalah item yang mudah. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena umumnya tes taker itu akan mengerjakan tes dari nomor kecil ke nomor besar, dari awal ke akhir. Jadi ketika dalam hal ini di nomor awal ada soal yang sukar, soal yang sulit, maka tes taker tidak perlu membuang banyak waktu pada item tersebut. Dan juga dalam hal ini akan meningkatkan motivasi diri untuk mengerjakan tes hingga selesai dan seoptimum mungkin. Artinya seperti kita melakukan pemanasan, dari mudah makin lama makin sukar. Oke, selection ratio. Jadi dalam hal ini mungkin untuk seleksi penerimaan misalkan beasiswa jangan dibuat terlalu mudah juga, karena biasanya kalau dikatakan seleksi itu adalah
berapa persen yang kita inginkan untuk lulusnya. Kecuali kalau memang untuk seleksinya tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi ini keketatannya akan mempengaruhi difficulty tesnya sebaiknya. Untuk mastery testing misalkan pada ujian-ujian di pendidikan, ini itemnya diharapkan relatif mudah. Secara kuantitatif, difficulty 0,5 atau setengah itu akan memberikan diskriminasi yang paling tinggi. Nanti kita akan bahas juga, jadi secara umum item kalau terlalu mudah diskriminasinya buruk. Kalau terlalu sulit juga diskriminasinya juga buruk. Untuk tes-tes tertentu kadang-kadang tidak dibutuhkan kesukaran item yang bervariasi. Sehingga kalau misalkan dalam hal ini itu akan dilakukan, kita perlu tahu juga difficulty item dari setiap itemnya. Nantinya ketika kita sudah mengetahui tingkat difficulty dari setiap item, maka kita akan merekomendasikan ini itemnya sesuai tidak dengan tujuan tesnya. Kalau memang tidak, maka harusnya dibuang atau dihapuskan. Dalam konteks typical performance test, misalkan skala Likert yang tidak ada jawaban benar salah, difficulty sama dengan proportion of endorsement index. Jadi dilihat seberapa yang setuju terhadap item tersebut dan berapa yang tidak setuju. Sehingga dalam hal ini prinsipnya relatif sama ketika kita ingin melihat kesetujuan itu sebagai yang mengiyakan menjawab benar pada suatu item yang bentuknya typical performance test. Oke, sebelum kita ke diskriminasi, kita cobakan praktik bagaimana melakukan item analysis untuk difficulty dan juga yang menggunakan difficulty pada tes typical performance test. Ada dua file raw data di sini yang typical performance test. Ada 10 item. Untuk yang optimum performance test ada 30 item, di mana kita akan menghitung difficulty level dari setiap tes ini. Kita akan cobakan. Untuk yang pertama, mungkin biar konteksnya lebih mudah, untuk yang optimum performance test. Dari data ada 250 partisipan di sini, dengan opsi 4 pilihan ganda A, B, C, D. Kemudian ada kunci jawaban di atas. Yang akan kita lakukan adalah dalam hal ini melakukan scoring. Scoring itu adalah mengubah nilai respon partisipan menjadi kategori tertentu. Untuk yang optimum kategorinya benar salah, untuk yang raw data setuju tidak setuju. Untuk yang typical performance test, dalam hal ini skalanya dari 1 sampai 6. Nanti kita akan mengkonversi bahwa yang nilainya 4, 5, 6 sebagai yang menyetujui, kita anggap sebagai yang benar. Kita akan coding 1. Oke, kita akan lakukan satu persatu. Software yang akan digunakan bisa apa saja, tetapi mungkin lebih familiar kita akan menggunakan program SPSS. Oke, kita akan memindahkan data ini ke dalam SPSS. Boleh dari nomor partisipan, tidak masalah. Kita blok copy. Kemudian kita paste di SPSS. Oke, nomor partisipan item 1 sampai item 30. Kalau dilihat di variable view, ini nggak nyaman. Kita ubah saja dulu. Partisipan numerik desimalnya 0. Kemudian saya siapkan sheet bengkel kerja. Jadi dalam hal ini kalau kita sering menggunakan SPSS,
mungkin akan banyak terbantu ketika kita optimalkan fungsi dari Excel. Misalkan dalam hal ini saya akan membuat nama itemnya item 1 sampai item 30 menggunakan Excel. Di pojok kanan bawah tinggal di drag sampai kita butuh 30 item. Ctrl C copy, kemudian Ctrl V paste. Oke, dah 1 sampai 30. Berikutnya yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan reverse coding. Untuk melakukan coding adalah memberikan penilaian scoring terhadap jawaban dari test taker menjadi benar atau salah menjadi 1-0 dengan aturan menggunakan kunci jawabannya. Jadi apakah kalau orang itu benar atau salah, kita sesuaikan antara soal tersebut, jawaban soal tersebut dengan kunci jawabannya. Nah, sebelum kita melakukan, kita perlu juga menyiapkan dalam hal ini apa saja pilihan jawaban untuk pilihan A. Ctrl C copy, bengkel kerja. Tadi saya sudah copy, dalam hal ini untuk memudahkan kita akan menggunakan menu transpose. Oke, item 1 C. Nah, yang akan kita lakukan adalah dalam hal ini menggrouping item mana saja yang kunci jawabannya C, kunci jawabannya A, dan terusnya ya. Data, sort cases, sortnya by column B saja lebih mudah. Nanti akan berurut item berapa saja yang kunci jawabannya apa. Oke, ini kita akan gunakan untuk mengcoding. Untuk jawaban A, itemnya adalah 10, 15, 26, 27. Untuk melakukan pengubahan huruf menjadi angka atau menjadi yang lainnya dan ditransform, record saya lebih prefer menggunakan record into same variable. Masukkan item-item yang pilihan tertentu 10, 15, 26, 27 untuk pilihan A. Klik-klik 15, 26, 27 atau bisa juga kalau mau lebih smooth 26, 27 bisa juga double klik 27. Kadang-kadang tidak mau. Oke. Alt and new values, alt value-nya A. Hati-hati kalau di dalam SPSS itu sensitif, artinya huruf A besar dan huruf kecil itu dianggap hal yang berbeda. Kalau jawabannya A, dia benar, codingnya 1, add. Yang jawab yang lain itu bisa B, bisa C, bisa D, atau tidak menjawab karena dia salah, tidak melihat item atau memang sengaja tidak menjawab item tersebut. All other values 0. Add, continue, oke. Kita lihat hasilnya adalah ini item 10, kemudian item 15, 26, 27 ini. Kemudian item yang pilihan jawabannya B, saya kecilkan view-nya biar kelihatan banyak. Ya, yang pilihan jawabannya adalah dalam hal ini kayaknya kurang. Aduh, maaf lama. Ya, 2711 transform record into same variable. Ini dikeluarkan kembali. 2711 12, 13, 16. Kadang nggak mau.
12, 13, 16, betul. 12, 13, 16, 17, 18, 21, 17. Dua, 24, 29. Agak lama ya, tapi nggak apa-apa sambil belajar. Old and new values. Tadi awalnya A, dalam untuk pilihan yang pertama A, kita akan ganti menjadi B. Jangan lupa huruf besar, huruf kecil, sensitif. Lalu change, jangan lupa, jangan di add, karena nanti kalau di add hanya berubah. Kemudian continue, oke. Untuk yang pilihan jawaban C, 1, 3, 4, 5, dialog recall, record into same variable, keluarkan item yang sebelumnya, 1, 3, 4, 5, aduh nggak mau ya, oke, 3, 4, 5, 19, 25. Oke, old and new values jangan lupa diganti C, change, oke. Ini catatannya, sintaksnya. Kemudian yang terakhir yang pilihan jawabannya delta. Oke, 6, 8. 6 bisa juga di drag, 8, 9, 14, 20, 9, 14, 20. Oh ya, ada baiknya kalau kita sering menggunakan SPSS, gunakanlah mouse yang ada scrollnya, lebih memudahkan. 23, 28, 30, 23, 28, 30. Ya, cek old and new values, delta. Change, oke. Kita cek apakah seluruh item sudah coding 10. Oke, sudah. Kita lihat di sini responnya benar salah, banyak nolnya juga ya. Ada juga yang banyak satunya nih. Jadi kalau gitu kita mengatakan juga apakah item nomor 5 ini item yang mudah, nanti kita lihat. Karena banyak yang betul secara visual. Ini banyak yang salah di sini yang terlihat. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencari tingkat kesukaran itemnya. Ada berapa proporsi orang yang menjawab benar? Kita cobakan item satu dulu gitu ya. Ada berapa proporsi atau persentase orang yang menjawab benar? Bisa menggunakan analyze, descriptive statistic, frequencies. Masukkan item 1. Kita butuh ini, display frequency table, klik OK. Angkanya yang digunakan adalah yang valid persen, bukan yang frekuensi ya, karena dalam hal ini kita item difficulty adalah persentase orang yang menjawab benar atau proporsinya. Kalau kita menggunakan difficulty, maka gunakan yang proporsi, yaitu 0,768. 0,768. Jangan lupa kita masukkan di tabel integratif untuk yang optimum. Untuk narasi item, ya perlu dilihat itemnya apa bunyinya. Ini 0,6 berapa tadi? 768. Ya, ini pertama. Kemudian item yang kedua dan seterusnya. Kalau memang mau sekaligus, kita masukkan coba misalkan 5 item pertama. Oke. Item 2 476, 0,476.
Kemudian item 3 0,528. 0,528. Kemudian item 3 476. Oke, nah item 4 adalah 564. 0,564. Item 5 adalah 80%, 0,8. Wah, kok nggak mau ya? Untuk lebih seragam, kalau memang bulat, kita buatkan desimalnya seragam. Misalkan kita buat ini di klik kanan, format cell, number, lalu desimalnya mau 2 atau 3. Kita buat 3 aja. Oke, ini angka difficulty level pada 5 item pertama. Capek ya, karena saya mesti mengetikkan satu persatu. Belum kalau saya salah, sehingga akan menjadi salah juga mengetiknya. Mungkin komanya pakai koma, bukan titik, angkanya salah entry. Tadi kita lihat saya juga beberapa kali melakukan kesalahan bolak-balik. Apakah ada cara cepat yang lain? Jawabannya ada dong. Kita akan menggunakan dalam hal ini perspektif lain dari difficulty. Pada dasarnya difficulty level adalah rata-rata dari setiap item itu nilainya berapa. Kok rata-rata? Jadi kalau misalkan kita lihat dalam hal ini 12 orang yang pertama, ada 2 orang yang salah, ada 10 orang yang betul, maka dalam hal ini kita katakan bahwa rata-ratanya adalah 10/12. Kalau gitu saya coba pakai rata-rata ah. Bisa nggak ya saya hitung rata-rata item 1, analyze, descriptive statistik, frequencies. Saya masukkan item 1, lalu saya hitung statistik melihat min-nya. Oke. Min-nya nggak bisa, kenapa ya? Oh, jadi dalam hal ini saya perlu mengubah settingnya. Di sini tidak ada min-nya karena setting variabel ini 1 sampai 30 itu masih string, masih berupa angka yang tidak dapat dihitung secara matematis. Maka mesti saya ubah menjadi numerik. Ini numerik atau kalau mau lebih cepat copy, saya coba bisa nggak ya copy paste untuk fitur ini. Oh, ternyata bisa. Kemudian jangan lupa skalanya jadi scale. Oke, saya ulangi lagi untuk rata-rata item 1. Wah, sudah ada nih min-nya 0,77. 0,77. Ah, ternyata sama ya. Ini cuma pembulatan. Ini 3 angka di belakang desimal itu tidak menggunakan 2. Nah, sekarang saya coba item 6. Frequencies, item 6 dan item 7D2. Oke. Item 6 0,66. Item 6 0,66, 2 digit ya. Kemudian yang item 7 0,16. 0,16, 2 digit juga ya tampilannya. Yang awal kan 2 digit, ini 3 digit. Lalu apakah ada solusi untuk desimalnya 3, kemudian saya tidak memindahkan satu persatu? Jawabannya ada dong. Kita akan cobakan sekaligus. Analyze, descriptive statistik, frequencies. Keluarkan itemnya. Ini dari item 1 sampai item 30. Ini tidak perlu aja deh, atau perlu terserah, tapi yang jelas ini akan membuat output yang menjadi panjang. Statistik, min-nya sudah, continue, oke. Nah, ini adalah angka min-nya untuk semua item berurut dari 1 sampai
30. Apakah saya memindahkan satu persatu? Tidak, kita akan memindahkannya ke dalam Excel. Jadi klik kanan, copy special, jadikan sebagai Excel. Oke. Lalu pakai bengkel kerja kita nih. Bengkel kerja kita ada di sini. Waduh, hang lagi. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan tidak bermasalah bengkel kerja. Oke. Klik kanan, paste atau paste langsung saja. Oke, ini. Nah, ini horizontal. Sebetulnya kalau dilihat di sini angkanya cuma 2, apakah kita butuh lebih? Ya nggak apa-apa deh, 2 desimal. Ini horizontal, kita akan buatkan menjadi vertikal. Bagaimana caranya? Tinggal kita blok, kita copy, kita paste, terserah mau di mana, karena ini adalah bengkel kerja, bukan tempat yang sebenarnya. Klik kanan, ada transpose di sini. Transpose. Sudah, tadinya horizontal menjadi vertikal, Ctrl C copy, Alt Tab untuk pindah ke window yang lain. Untuk yang optimum tinggal kita paste. Selesai. 30 item. Tidak ketik, tidak mengetik, cuma main di copy paste transpose. Oke, selesai. Untuk item difficulty, untuk tingkat kesukaran item, dalam ini kita bisa lihat berdasarkan berapa banyak orang yang menjawab benar atau salah dengan menggunakan proporsi. Oke, sekarang kita cobakan bagaimana tes yang typical performance test akan dicarikan proportion of endorsement-nya. Jadi nanti kita akan menghitung berapa yang menjawab setuju pada item. Untuk yang menjawab setuju pada item, dalam hal ini kalau pilihannya ada 6 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita akan mengcoding yang 3, 4, dan 5 menjadi pilihan tertentu. Biasanya kesepakatannya 1, kemudian untuk yang 1, 2, 3 kita akan coding menjadi 0. Nanti kita akan lihat ada berapa proporsi yang menjawab 1. Oke, kita akan butuh file baru. File, new, data. Oke, kita akan pindahkan data ini. Ada 120 orang, 10 item, Ctrl C copy, Ctrl V, paste. Itemnya ini kalau mau diganti, sebaiknya diganti biar memudahkan kita. Pakai baris bantu Excel. Tadi bengkel kerjanya ini udah acak-acakan, kita buat lagi aja item 1 sampai item 10 kita butuhnya. Ya, Ctrl C copy, Alt Tab pindah, Ctrl V paste. Oke, selesai. Desimalnya kalau memang tidak merasa terganggu, silahkan buat jadi 0 seperti ini, item 1. Kalau terganggu ya terserah, cuma mungkin ya effort sedikit lah. Iya, selesai. Kita akan melakukan recoding. Transform record into same variable. Kita masukkan seluruh item. Oh ya, untuk item yang unfavorable dalam hal ini yang digunakan adalah yang original entry ya, bukan yang sudah di reverse. Alt and new values. Alt value 1, new value-nya 0, add. Alt value-nya 2, new value-nya 0, add.
old value 3, new value-nya 0, old value-nya 4, new value-nya 1. Kenapa 4 jadi 1? Karena dalam hal ini jumlah pilihannya ada 6. Jadi kalau kita bagi 2 menjadi 3. Jadi untuk yang 3 pertama sebagai yang tidak setuju, untuk yang 4, 5, 6 itu yang setuju. Kalau kita lihat di sini sudah kita cek 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 1. Continue seluruh item di reverse, yes. Oke, sudah menjadi 1, 0. Lalu berikutnya bagaimana dilakukan? Sama seperti kita menghitung min, tinggal analyze, deskripsi statistik, frequencies, masukkan seluruh itemnya. Lalu ini tidak perlu. Kalau misalkan mau juga silakan. Kita coba checklist apa sih bedanya outputnya. Kita cari minnya. Oke. Ini tadi frekuensi distributable, jadi akan ada output baru. Minnya ada di atas. Ini tinggal kita copy lagi, copy spesial jadikan Excel, kemudian kita pindahkan ke SPSS, apa namanya, Excel, kemudian ini kita blok, Ctrl C, kalau mau langsung pindah ke sini tipikal integratif, ini namanya POE, transpose, selesai. Oke, sampai bertemu lagi pada pengolahan data yang lain untuk item difficulty dan proportion of endorsement, caranya seperti yang barusan kita kerjakan.